Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini balik lagi kita pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Untuk pertemuan ke-8 hari ini kita akan membahas tentang namanya transport layer. Sebelum itu kita mulai, kita absensi terlebih dahulu pada kolom absensi. Di sini kalian tinggal memasukkan password yang sudah saya berikan pada kolom deskripsi. Password tersebut akan bertahan selama 1 minggu semenjak perkuliahan kita dimulai. Oke, kita langsung aja masuk ke pertemuan 8 hari ini. Kita membahas transport layer. Apa itu transport layer? Di sini tujuannya kita akan mengenalkan karakteristik dari TCP dan UDP protokol, termasuk tentang number port dan juga di sini nanti kegunaannya, dan juga menjelaskan bagaimana TCP itu dibangun dan diakhiri ketika melakukan fasilitasi untuk komunikasi yang handal. Jadi bagaimana TCP protokol data unit di sini dikirimkan dan dikenali untuk menjamin pengirimannya, dan menjelaskan juga tentang UDP client process untuk membangun komunikasi dengan server, dan terakhir menentukan ke high reliability TCP transmission. Berarti di sini yang bisa diandalkan ataupun yang tidak bisa diandalkan dari UDP. Kalau dari TCP bisa diandalkan, kalau UDP kurang gitu, non guaranteed, tidak dijamin gitu ya, untuk berbagai macam aplikasinya. Tentang transport layer di sini adalah mengizinkan aplikasi pada device itu untuk berkomunikasi. Contohnya TCP/IP model. Sini ada application, transport, internet, dan network access. Jadi transport layer bergerak memindahkan data antara aplikasi pada device di jaringan. Jadi peranan dari transport layer di sini adalah bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah komunikasi sementara antara dua aplikasi dan delivering data. Jadi mengirimkan data di antara mereka ya. TCP/IP menggunakan dua protokol. Pertama, Transmission Control Protocol atau TCP, dan terakhir User Datagram Protocol atau UDP. Jadi secara garis besar di sini tujuan utamanya dari transport layer protokol adalah melacak komunikasi individual antara aplikasi dan sumber, serta tujuan dari host tersebut. Melakukan segmentasi data atau memecah-mecah data untuk supaya mudah diatur, disusun, diassemble, dan disegmentasi ke dalam stream atau kelompok-kelompok kecil dari aplikasi data pada tujuannya untuk mengidentifikasi proper application for each communication stream. Jadi mengidentifikasi aplikasi yang layak untuk masing-masing komunikasi gitu ya. Ada nanti conversation multiplexing, yaitu segmentasi data. Di sini mengizinkan banyak sekali komunikasi yang berbeda dari berbagai macam user dapat di multiplex atau digabungkan pada network yang sama dalam satu waktu. Di sini contohnya, di sini ada instant messaging, multiple web messaging, ada IP teleponi, ada streaming video, email, dan sebagainya. Dan juga di sini menyediakan antara mengirimkan maupun menerima data yang berjalan pada beberapa aplikasi, serta di sini header atau awalannya menambah masing-masing segmen untuk mengidentifikasinya. Jadi ini segmentasi di sini melakukan konversasi di sini secara multiplexing. Jadi ada beberapa bagian dari aplikasi tersebut dipecah-pecah dalam kelompok yang lebih kecil yang dapat digunakan pada satu waktu yang sama. Segmentasi di sini dibawa oleh lower network layer. Dan di sini ada error network checking supaya dapat melakukan yang namanya pengecekan jika segmen tersebut mengalami kerusakan ketika pengiriman.
Untuk transport layer reliability di sini different application have different transport reliability requirement. Jadi berbagai aplikasi itu memiliki transport reliability yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Ada TCP/IP menjamin dua transport layer protokol, TCP dan UDP, Transmission Control Protocol atau TCP menyediakan pengiriman yang reliable yang dapat diandalkan, memastikan bahwa semua data sampai pada tujuannya dan menggunakan pengiriman yang telah diketahui, dan juga di sini proses-proses lainnya untuk memastikan pengiriman menggunakan permintaan yang cukup besar pada jaringan dan lebih sering terjadinya overhead lewat TCP. Sedangkan UDP di sini menyediakan hanya fungsi dasar untuk pengiriman, tidak bisa diandalkan lebih jauh, tapi dia keunggulannya lebih sedikit dari overhead. TCP atau UDP, di sini kita bisa memilih mau TCP atau UDP. Di sini ada trade-off antara nilai dari keunggulan dan beban dari sebuah jaringan. Aplikasi pada developer memilih transport protokol berdasarkan pada kebutuhan dari aplikasi mereka. Kalau TCP di sini sesuai dengan standar RFC 793 connection oriented. Jadi menyediakan sesi antara sumber dan tujuannya. Dan di sini menyediakan reliable delivery yang bisa diandalkan untuk melakukan pengiriman ulang kalau terjadi data yang korup. Dan di sini melakukan permintaan data untuk rekonstruksi atau pembentukan ulang berdasarkan nomor dan urutan dari segmen tersebut. Dan jadi control flow di sini untuk mengatur kecepatan data yang dikirimkan. Ada stateful protocol di sini tetap supaya sesi tersebut ada dalam track yang sama, gitu, tidak berpindah-pindah track. Sedangkan UDP ini sesuai dengan RFC 768, kalau tadi 793 beda ya. Untuk di sini ada connectionless, unreliable delivery, tidak ada perlu namanya data dekonstruksi, tidak perlu namanya flow control, tidak perlu namanya state, ada aturan tertentu protokolnya. Biasanya aplikasi yang menggunakan UDP ada domain name system atau DNS. Ada juga video streaming, ada voice over IP, karena di sini data yang dikirimkan itu biasanya tidak perlu kategori penyusunan ulang, karena dia kan langsung pas kita ngirimkan dia langsung terima gitu aja. Jadi kalau putus kita bisa ngirimkan ulang seperti itu. Jadi unreliable delivery di sini jadi ada beberapa segmen yang hilang, itu tidak bisa dikirimkan ulang. Jadi kalau misalkan kita nonton video streaming, misalkan ada internet kita agak putus-putus, karena dia streaming ya langsung hilang aja gitu kan, nggak tersimpan dengan baik. Kecuali kalau kita itu tonton ulang, beda ceritanya. Begitu pula nanti kalau misalkan untuk IP telepon, di sini ada no order delivery, berarti data yang di contraction itu sesuai dengan asal dari pengirimnya, tidak ada untuk melakukan rekonstruksi pengiriman tadi ya. Connectionless itu tidak perlu namanya session yang perlu dibangun, tidak ada flow counter, berarti tidak ada untuk manajemen aliran datanya. Jumlah port number yang biasa digunakan TCP atau UDP berbeda antara aplikasi. Contohnya di sini ada electronic mail, ada HTML untuk website. Di sini ada internet chat. Di sini protokolnya kalau untuk email namanya POP3, ada kalau HTML namanya HTTP, Hypertext Protocol. Nanti ada internet chat, ini adalah IM namanya, internet messaging. Jadi dari transportnya nanti ada beda-beda, ada application port data, teman-teman masing-masing aplikasi yang berbeda-beda. Jumlah nama portnya itu juga berbeda-beda. Contohnya kalau untuk electronic mail atau email di sini 110. Dan juga di sini untuk HTTP port 80, application port di sini 531.
Jadi TCP dan UDP port addressing. Contohnya di sini destination MAC-nya, MAC address-nya, alamat sumber MAC address-nya, alamat IP tujuan, IP penerima. Di sini destination port-nya port berapa, sumbernya port berapa, user data, Taylor ujungnya, begitu. Jadi di sini FTP misalkan usernya 1305, web client-nya 1099, FTP-nya 21, di sini web server 80, nanti semua dijelaskan. Untuk koneksi web misalkan, untuk juga kalau misalkan untuk transport protokol gitu ya, yang lain. Jadi berbeda-beda antara portnya, walaupun alamat IP-nya sama. TCP dan UDP port addressing. Untuk port number-nya contohnya rentang 0 sampai 1023 itu digunakan untuk contact port seperti yang diketahui. Kalau ini 1024 sampai 49151 berarti port yang didaftarkan. 49150 sampai 65533 di sini untuk private atau dynamic port. Contohnya 1863 untuk MSN, ada 2000 di sini untuk Cisco VoIP. Ada 8008 untuk HTTP alternatif, 8080 untuk alternatif HTTP. Jadi di sini ada TCP port, ada FTP 21, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, POP3, POS. Yang di sini berhubungan dengan email POP3 di sini ada 110, 194 Internet Daily Chat atau IRC. Secure HTTP di sini juga 143. Jadi berbeda port untuk masing-masing aplikasi. Untuk UDP port di sini register UDP ada 1812 untuk radius authentication. 5004 di sini ada RTP untuk voice dan video transport protokol. 5040 adalah VoIP. Jadi UDP ini ada TFTP, ada RIP, Routing Information Protocol. Ada juga di sini TCP atau UDP, ada SQL server yang biasanya paling umum digunakan, ada WAP sini atau MMS. Ada juga di sini untuk DNS 653, SMTP di sini SNMP ya, salah, SNMP 161. 531 ini adalah AQL ini atau Messenger. Jadi di sini untuk menentukan TCP connection yang buka dan berjalan pada broadcast host namanya NetStat. Itu biasanya mengajarankannya aja di command prompt ya. Misalkan Windows R di sini CMD NetStat, tinggal dibuka di sini tertulislah semua alamat TCP-nya, alamat lokalnya seperti apa, semuanya terjelaskan di sini. Platformnya alamat berapa, di sini adalah 49 ini adalah alamat portnya gitu loh. Oke, di sini NetStat selanjutnya untuk request destination port. Berarti misalkan di sini HTTP port 80, SMTP port 25. Nanti digunakan well known port number, sedangkan di sini use port number. Jadi contohnya request resource port di 49152 atau misalkan 51152. Ini kita bisa bikin sendiri. Three-way handshake ini memungkinkan pembangunan atau menyediakan bahwa ada destinasi perangkat yang tujuan ada pada jaringan. Memverifikasi bahwa perangkat tujuan di sini telah aktif menjalankan active service dan menerima permintaan pada alamat tujuan di sini yang menginisiasi klien untuk menggunakan sesi tersebut, melakukan pemberitahuan bahwa destination device tersebut, bahwa alamat klien sumbernya ini ingin melakukan komunikasi pada port number tersebut gitu. Jadi TCP three-way handshake di sini contohnya
melakukan initiating atau melakukan inisiasi client request pada sebuah client to server communication session dengan server. Jadi contohnya di sini. Dan di sini untuk server mengenal client to server communication dan meminta server to client communication session. Setelah di ACK ke acknowledge berarti di setujui gitu kan. Ketiga di sini initiating client acknowledge the server to client communication session. Oke, di sini nanti untuk TCP-nya mengirimkan pin yang diterima mengirimkan ACK di sini. Dan nanti acknowledge-nya diterima, pin-nya ini mengirimkan lagi pin-nya diterima dari pengiriman A ke B-nya seperti ini kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Untuk sequence number yang biasanya digunakan untuk reassemble segmen itu dalam beberapa original order. Jadi segmen pertama di sini 1 2 3 4 5 6 seterusnya ini ada beberapa segmen. Jadi dikirimkan melalui beberapa rute. Tapi nanti ketika nyampe biarpun dia nggak urutan berurutan, dia harus segmentasinya itu diurutkan terlebih dahulu sebelum dibuka oleh penerima. Bisa saja dia ngirimkan lewat rute tercepat gitu kan. Bebas memilih rute mana saja. Urutan dari number and acknowledge number. Di sini sequence number, urutan numbernya dan acknowledgement di sini number biasanya digunakan bersama untuk mengkonfirmasi pengiriman dan penerimaan gitu ya. Window size di sini ada jumlah data dari sumber yang dapat dikirimkan melalui acknowledgement harus diterima. Sini, jadi acknowledgement-nya 1 11 gitu tuh. Untuk Windows size dan acknowledgement di sini Windows size misalkan 3000 mengirimkan number 1 1500 byte misalkan 1000 sampai 500 dan seterusnya ini secara urutan. Dia berdasarkan ukurannya. Kalau yang ini nanti berdasarkan acknowledgement berapa gitu. Segmentasi 1, segmentasi 11. Kalau misalkan sudah terima nanti terus sampai ke 11 yang nerima gitu. Itu perbedaan utamanya. Jadi kalau misalkan TCP terjadi data yang hilang, dia meminta lagi segmen 3 karena di sini ada cognition. Jadi jika segmen itu hilang karena cognition, di sini ada receiver akan memberitahu last receive sequential segment, berarti yang terakhir segmen yang tidak terima dan membalas dengan reduce window size. Jadi window size-nya yang dikecilkan. TCP reliability acknowledge. Di sini ada client, server, ada segmen 1 sampai 5, nanti mengirimkan ACK2, ACK2 duplicate dan seterusnya. Kita bisa lihat aja di gambar ini. Untuk UDP, user datagram protocol di sini untuk menawarkan low overhead. Jadi UDP di sini ada protokol yang simple, menyediakan basic transport layer function, digunakan oleh aplikasi yang dapat mentolerir data yang hilang sedikit gitu ya. Karena kan pasti kalau pengiriman data itu pasti ada yang hilang. Contohnya kalau streaming atau misalkan TV digital sekarang ya termasuk tuh. Ada beberapa mungkin saja kalau data yang hilang. Kalau misalkan kita terjadi gangguan sinyal ya. Dan juga digunakan oleh aplikasi yang tidak dapat mentolerir adanya delay. Jadi karena contohnya yang live streaming itu tidak bisa di-delay, telepon juga tidak bisa di-delay, kita pakai UDP. Contohnya DNS, SNMP, Simple Network Management Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, ada Trivial Transfer Protocol, ada IP atau VoIP, Voice over IP, ada online game dan seterusnya. Datagram dan assembly di sini berbagai datagram bisa saja dikirimkan melalui berbagai rute. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada data yang diterima nggak nyampe, diurutkan 1 2, misalkan ada 3 yang hilang, maka ini kirimkan lagi yang 3-nya mana gitu kan. Seperti itu intinya.
Kalau di TCP, tapi kalau di UDP, kalau yang tiganya hilang ya sudah gitu, anggap aja hilang, loss. Jadi perbedaan antara TCP dan UDP, kalau ya TCP dia minta lagi datanya sampai benar-benar full sesuai dengan data yang dikirimkan. Tapi kalau UDP, ketika dia mengirimkan data, upload data yang hilang ya sudah dianggap, karena nanti sesinya terus berjalan. Biarpun data yang hilang, dia anggap aja itu memang loss, tidak dicari. Untuk UDP server yang client proses di sini, UDP berdasarkan server application, jadi well assigned known atau register port number. UDP client ini randomly memilih port number dari dynamic port number pada suatu sumber. Jadi misalkan kita menggunakan DNS port 53, radius port sini 1812, ini kita bisa dipilih mau yang mana. Kalau aplikasi yang menggunakan TCP ada HTTP, ada FTP File Transfer Protocol, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, ada Telnet, ada HTTP, ada aduh, ini perbedaannya. Dan kalau UDP ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, Dynamic Name Service. Simple SMTP di sini ada FTP, ada VoIP, Voice over IP, IPTV. Jadi di sini dapat disimpulkan perbedaan utama TCP itu pada masing-masing transport layer menyediakan ada 3 fungsi utama, nanti multiplexing, segmentasi, dan reassembly atau penyesuaian kembali, serta pengecekan error. Jadi fungsi-fungsi ini dibutuhkan untuk menjaga service kualitasnya itu nanti supaya tidak ada yang hilang, dan keamanan jaringan. Ketahui bagaimana TCP dan UDP beroperasi pada aplikasi yang populer. Dan di sini port menyediakan jembatan antar data untuk dapat dikirimkan melalui transport layer pada aplikasi yang memang membutuhkannya gitu loh. Oke. Kita lanjut ke CCNA versi paket tracer ya. Kalau kemarin kita sudah membuat yang namanya router dengan DHCP dan nanti ada DNS-nya sudah kita atur juga kemarin di versi server. Gitu kan. Kalau di sini kita akan membuat DHCP-nya ini versi kemarin versi router, sekarang versi server gitu ya. Kita contohkan di sini kita ada server 1. Yang ini ada server 1, misalkan yang ini server apa? Oke, di sini misalkan di sini servernya namanya Unama. Dan yang ini misalkan Unja, di sini ada Unbari misalkan. Jadi kita buat di sini server. Kalau mau gampang kita pakai switch, jangan lupa network device kita gunakan switches. Yang ini. Jadi kalau misalkan kita ada device yang banyak, kita bisa terhubung semua. Ya ada PC, ada laptop, misalkan ada apa lagi. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau misalkan kita mau generic wireless juga bisa untuk wireless. Tuh. Kalau kita lanjutkan di sini ada PC, ada laptop. Nanti ada switchnya jangan lupa. Ini juga switchnya jangan lupa. Jadi ada PC, ada laptop, ada server. Ini contohnya, oke. Kalau sudah kita jalankan. Kita hubungkan. Nanti kalau ini dulu routernya, apakah routernya ada, itunya connectionnya. Kalau nggak ada, kita masukkan HWIC2T untuk serial di sini. Dan kalau untuk ESW di sini untuk yang versi kabel Ethernet biasa gitu kan. Tapi kalau mau high speed gitu kita bisa menggunakan nih untuk wireless LAN. Nanti juga RJ11. Ini Ethernet biasa. Ini untuk data link. Ini beda-beda ya.
Oke, 1E. Jadi beda-beda, nanti kita bisa baca aja kira-kira butuh yang mana. Kalau fast Ethernet kita butuhkan nih fast Ethernet. Tuh. Kalau fast Ethernet ini kita perlu namanya kabel optik. Gitu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk ininya kita matikan dulu. HWIC 2T di sini sama 4ESW, tapi kita cuma perlu ini sama HWIC 2T. Kita nyalakan. Yang ini juga tadi sudah kita nyalakan lagi sampai dia hijau ya. Ini juga kita matikan terlebih dahulu untuk masukkan HWIC 2T sama 4ESW. Kalau sudah kita hidupkan, berikutnya kita akan menggunakan kabel. Ini serial LTE karena ini memang standarnya serial. Nanti kita kalau masalahnya ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana kalau menggunakan fiber optik ya. Oke, sudah di sini. Selanjutnya kita akan konfigurasi ya. Yang pertama di sini mengkabel fast Ethernet. Tuh. Nah, juga di sini fast Ethernet. Nah, di sini juga fast Ethernet. Dan di sini kita bisa ini antara kita menggunakan fast Ethernet juga, ini fast Ethernet juga. Ini juga fast Ethernet. Ini juga fast Ethernet. Ini juga fast Ethernet. Dan ini juga fast Ethernet. Kita gabungkan. Oh, salah. Ini switch PT ya. Oh, ada yang hilang. Salah. Harusnya bukan pakai switch PT. Kita hapus dulu. Yes. Kita select lagi switchnya. Kita ganti yang ini aja. Ini lebih banyak isinya nih. No, full kan. Nah, tadi dikit ya slotnya. Satu di sini switchnya ini juga switch. Nah, kalau sudah di sini terhubung semua. Oke, kita tentang menetapkan IP address di sini ya. Jangan lupa kita berikan catatan di sini note. Jadi di sini alamat IP-nya 192 misalkan 168. Misalkan di sini 200.1 misalkan /24.255.255.255.0. Gitu pula yang ini 192.168.200.2/24 misalkan. Ya kalau yang ini misalkan kita masukin 192.168.210 misalkan titik 1/24 misalkan. Yang ini 192.168.210.2/24. Ini kita contohkan. Kalau sudah kita geser ke sini supaya enak ya. Nah, oke, kita dapat alamat IP untuk serial. Kita tinggal masukkan untuk versi yang namanya default root gitu ya. Default routernya berarti 192.168 misalkan 10.1/24. Ya, ini misalkan 192.168.20.1/24 gitu. Yang ini 192.168 misalkan 30.1/24 begitu. Kalau sudah ini tadi ada yang kurang ya, titik 1 ke 1/24. Kita geserkan ke sini. Nah, ini kita geserkan ke sini. Nah, ini kita geserkan ke sini. Oke.
Selesai. Kita akan konfigurasi lagi router seperti kemarin. Itu jangan lupa no ya, di sini ketik no, enter atau enable configuration terminal. Nanti kita bisa mengganti namanya hostname menjadi Unama. Nanti namanya berubah jadi Utama. Kalau kita mau menambahkan banner boleh. Banner mode misalkan kita kasih bintang. Jadi kita buat di sini pagar authorized access only di sini. Jadi authorized access only itu do not enter without permission. Kita tutup kurung misalkan, dan kita kasih tanda bintang untuk mengakhiri bannernya. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan di sini memberikan enable secret. Itu adalah misalkan Cisco 123, kita set default aja, nanti ada service password untuk encryption itu kepanjangannya. Kita lanjutkan di sini line console 0 pas, misalkan di sini jarcom 123 login, nanti line pty 04 password di sini Komda 123 login. Tuh, kalau sudah kita masuk ke konfigurasi routernya untuk di pas Ethernet, misalkan interface pas Ethernet 0/0. Kita masukkan di sini interface pas 00, berarti IP address 192.168.1.255.255.255.0. No shot. Kalau mau kasih description itu boleh, misalkan switch Unama gitu kan, boleh. Kalau sudah, kita lanjutkan int. Selanjutnya nih 3 SE di sini 0/3/0 gitu. Nanti IP address-nya kita masukin 192.168.210.2 di sini. Dan nanti description-nya itu router Unama Unja Line gitu. Boleh kita kasih nama Unama Unja Line gitu. Dan nanti no shot itu penting. Oke, kita lanjutkan di sini untuk sebelahnya interface yang tadi 31 gitu loh. IP address-nya jangan lupa kita panahkan ke atas. Ini berarti 200.1 gitu. Kalau untuk description-nya di sini Unama Unbari Line gitu kan. Kalau sudah, langsung kita tambahkan no shot. Begitu pula nanti kita buat satu lagi yang namanya itu alamat. Nah, kita nyimpan dulu ya. Kita nyimpan dulu, berarti copy run start.
Oke, kalau sudah kita lihat show running config. Jadi kita lihat enable scriptnya sudah jalan. Untuk ininya, untuk pas Ethernet sudah dikasih switch unama gitu kan, router unama unbari line di sini. Untuk banner mode-nya sudah diterapkan. Line konsolnya sudah, line VTY-nya juga sudah. Gitu loh. Berarti tinggal nanti mengatur yang namanya IP route ya. Kita lanjutkan di sini untuk CLI, kita klikkan di sini no. Kalau sudah, ketik 2 kali enter N configuration terminal. Nanti di sini boleh ganti namanya hostname. Nama hostnya misalkan router Unja misalkan. Kita kecilkan aja di sini. Oke, kalau sudah kita berikan yang namanya banner mode D misalkan bintang. Kita berikan perintah di sini sama seperti tadi, authorized access only, do not enter without permission gitu. Oke. Kita kasih tutup. Kita kasih bintang. Jangan lupa untuk mengakhiri. Kalau sudah, enable secret Cisco 123. Oke, kalau ambiguous kita kasihkan enable secret Cisco 123. Service password encryption, jangan lupa. Nanti line console 0, password tadi kita anggap aja yang sebelumnya apa, kita samakan. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini Jarcom sama Comdat dulu ya. Jarcom dulu baru Comdat dulu. Boleh kita samakan. Misalkan sini Jarcom 123 login. Nanti line PTY 04. Sini passwordnya Comdat 123. Atau login. Kalau sudah di sini kita masuk interface. Interface FA 0/0. Kita ngatur yang di sini. Kalau sudah IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Nanti description di sini kita tuliskan switch Unja port misalkan, boleh. Atau nanti no shut untuk menghidupkan. Nanti dia bisa berubah jadi hijau. Berikutnya kita untuk serial SE030. Berikutnya kita masukkan IP address 198. Ini berarti 210.1. Oke. Tuh descriptionnya boleh. Router misalkan Unja nama port ya. Begitu pula nanti kita masukkan no shut, nanti dia hidup ya, sudah jadi hijau. Nanti kita Ctrl Z. Nanti jangan lupa kita ketikkan perintah apa, masih ingat? Yaitu copy, run, start. Oke, nanti kalau mau lihat show run config, kita lihat di sini semua sudah terenkripsi dengan benar. Description-nya sudah ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk yang unbari, berarti CLI-nya. Klik di sini. No, enter, enable configuration terminal. Di sini apa, boleh kita gantinya hostname. Hostname di sini misalkan router
Unbari misalkan. Nanti kita ganti bannernya, banner mode di sini kita ganti tambah bintang. Nanti kita berikan tanda pagar seperti ini. Ini authorized access only. Ini misalkan 2 kali. Do not enter without permission gitu. Ini contohnya seperti ini. Kalau sudah kita tanda bintang. Mengapa kita berikan pengumuman seperti ini? Karena ini memang standarnya, standar keamanan. Jadi supaya hanya yang berhak saja boleh masuk ke routernya. Karena kalau konfigurasi routernya dia otak sama orang lain itu sangat berbahaya sekali. Makanya ini kita memberikan yang namanya enable secret untuk mengamankan. Kita standar aja Cisco 23 itu boleh kita mau kasih yang password. Kalau lebih bagus itu kombinasi karakter, huruf, angka, spesial karakter, misalkan tanda seru, koma, bintang, titik koma dan sebagainya. Ada huruf besar, huruf kecil, karakter di sini ada juga 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Oke, dapat enable secret atau service ya, service password encryption. Kalau sudah nanti line console 0 password di sini kita lihat dulu. Kalau misalkan sudah, yang namanya tadi apa passwordnya, kita samakan aja ini untuk memudahkan aja. Dan di sini login, nanti line VTY 04 password com.123 login itu. Mengapa kita kasih passwordnya ini? Karena memang pada dasarnya itu kalian bisa atur sesuka kalian passwordnya. Tapi kalau dari saya kita cuma untuk latihan ya, kita ini aja passwordnya supaya lebih aman ya. Tapi kalau nanti kalau untuk ke depan benar-benar Anda menjadi seorang untuk pengaturan konfigurasi router di kantor ya, nanti bikinlah password yang kira-kira agak sulit ditembus gitu. Nanti masuk interface FA 0/0 IP address 192.168.30.255.255.0. Oke, di sini mungkin description-nya itu switch Unbari line misalkan. Oke, no shot untuk menghidupkan. Berikutnya kita buat di sini SE020. SE020 dilihat dari mana? Dari sini. Caranya itu kita bisa menggunakan mouse dikirimkan ke sini atau kita menggunakan view di sini option preference always show port label gitu. Itu bisa klik di sini. Kita centang. Oke, kalau sudah di sini interface serial 020 gitu ya. 20. Oke. Interface SE020. Nah, SE2020 kita masukkan IP address-nya. Itu tadi 68.200 di sini untuk 2. Kalau description-nya bebas, mau pakai description misalkan router Unama Unbari line. Nanti tinggal perintahkan no shut. Oke, ini sudah terhijau semua ya. Nanti tinggal atur IP route. IP route itu berarti untuk konfigurasi penghubung antar router. Nanti copy run start. Kalau sudah di sini show run untuk melihat
running config-nya apa. Oke, ke selanjutnya di sini kalau kita mau melihat satu lagi untuk show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat IP interface brief, kita bisa melihat IP-IP apa saja yang terhubung, yang sudah kita atur. Fase ternetnya sudah, fase serialnya sudah gitu, manually up semua. Tuh. Itu juga di sini show IP route. Di sini IP route, di sini kita lihat bisa yang terhubung secara langsung, yang lokal apa, yang terhubung langsung apa gitu kan. Itu semua bisa terlihat di sini. Bisa kita lihat di sini yang 30 langsung koneksi langsung, 30.0 tuh berarti untuk alamatnya di switch di sini, 31 berarti untuk fase Ethernet jaringannya, dan di sini 200 ini untuk ininya apa nama itu, serial. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat yang namanya IP route. IP route itu berarti 192.168. Dari mana yang kita daftarkan? Berarti di sini ada 10.1 25 ini ya 10.0 255 255 255.0. Berarti maksudnya di sini alamat network yang di mana yang kita mau daftarkan. Contohnya di sini yang di Unama 192.810.0 sama yang di Unja 192.168.20.0. Itu alamat networknya dulu. Lewatnya lewat mana di sini ya? Lewatnya itu kita bisa lihat di sini. Lewatnya berarti untuk menyampaikan ke sini berarti lewatnya ke 192.168.200.1 gitu. Begitu pula nanti kalau kita mau menghubungkan yang di Unja. Kalau tadi kan Undawari. Untuk Unama, kalau yang untuk Unjanya berarti 20 ininya. Oke, kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Oke, itu gridnya kalau yang ini. Misalkan kalau ini sudah terkunci ya, tinggal klik aja. Misalkan tadi untuk user access verification, jadi apa? Comdat 123, apakah masuk? Kalau nggak masuk berarti jarcom 123. Karena apa? Kita kan tadi lewatnya konsol, bukan telnet gitu ya. Jadi perlu diingat kalau konsol ini passwordnya linecon. Kalau sedangkan kalau telnet berarti pakai comdat 123. Oke, kalau untuk di sini enable kita masukkan password tadi Cisco 123. Kalau itu nanti kita berikan configuration terminal, kita masukkan IP route. Nah, di sini kalau yang tengah-tengah nama ini berarti kita untuk menghubungkan 192.168.20.0 alamat network 20 yang di Unja di sini lewatnya 255 255 255.0. Lewatnya lewat mana? Itu lewatnya lewat 210 berarti 192.168.210.1. Begitu pula yang ini. Yang ini berarti 30. Dulu kita gambarkan dulu 30 di sini. 30 lewatnya lewat mana? Itu kita bisa lihat di sini lewatnya lewat 200.2. Kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Oke, kita lanjut saja yang ini. Berarti kalau ini sudah, tinggal configuration terminal. Kita masuk berarti IP route. Untuk yang ini kita daftarkan yang orang lain. Kalau di IP route kita daftarkan alamat
network yang orang lain. Berarti 192.168.10.255.255.255.0. Lewatnya lewat mana gitu kan? Lewatnya berarti lewat yang ini serialnya. 192.168.210.2. Begitu pula nanti kalau misalkan mau ke 30.1 yang ini alamat network 30. Itu sama lewatnya. Next hopnya di sini. Kalau sudah, Ctrl Z, copy, dan start. Mengapa kita tidak mengatur DNS servernya? Kita bisa atur di sini. Kalau kemarin kita DNS sama DHCP-nya itu di server. Kita sekarang atur DNS sama DHCP-nya di kemarin di DNS sama DHCP-nya satu di server, satunya di router. Sekarang kalau kita ngatur semuanya untuk DHCP-nya juga di server. Jadi kita klik di service di sini, kita on kan. Namanya Unama Pool misalkan. Nama DHCP pool, di pool gateway-nya kita tulis di sini 192.168.10.1. Ini adalah di port gateway-nya. Kalau alamat DNS-nya kita bisa masuk di sini 10 titik. Misalkan kita servernya itu 10.2. Start IP address seperti kita masukkan di sini 192.168. Misalkan di sini 10 titik. Mulanya misalkan 10. Ini kita masuk 255 255 0. Kita bisa atur jumlah maksimum satunya berapa. Kalau sudah kita add. Kalau yang ini kita ini kita bisa hapus sebenarnya. Atau kita mau ganti juga boleh, kita remove. Di sini kita masuk. Berarti di sini 192.168. Misalkan yang di sini 10.1 dan servernya 10.2. Misalkan yang ini 192.168. Yang ini 10 dari 10. Kita mulainya 255 255 255 0. Maximum usernya bisa kita 10 kan. Kalau sudah kita save. Itu boleh. Oke, itu contohnya ya. Kita bisa atur suka kita. Jangan lupa kalau ini kita manualkan 192.168.10.2. Defaultnya di sini 10.1. DNS-nya 10.2. Itu jangan lupa karena kita kan server statik. Ya, server itu jangan dinamis. Server itu wajib statik. Kalau sudah nanti kita www.unama.ac.id. Di sini alamat addressnya 10.2. Kalau sudah add, misalkan kita mau alamat www.unja.co.id. Sini kita masukkan alamatnya di sini 20.2. Add ya. Oke, kita masukkan www.unbari.ac.id. Alamat addressnya di sini 30.2. Kalau sudah di add. Nah, DNS-nya di on kan, DHCP-nya sudah on. Gitu. Jadi kalau kita mau masukin di sini desktop IP configuration, kita DHCP kan. Nah, dapatlah. Kalau misalkan DHCP-nya itu kita mau ganti boleh, kita mulai dari 10 misalkan. Kalau sudah kita save. Oke, kita coba lagi. IP configuration static jadi DHCP. Otomatis ini jadi 10 karena dia mulai dari 10 kita atur. Yang ini juga. Kalau kemarin untuk DHCP-nya supaya tidak dipakai namanya IP DHCP exclude.
gitu. Dan kalau kita mau nambah satu lagi, misalkan untuk printer, nggak ngaruh sih, tinggal tambahkan aja kabelnya di sini. Tat, tat, sini. Nanti tunggu hijau ya. Sebelum nunggu hijau, kita klik aja di sini servernya. Desktop IT configuration 192.168.20.2. Dan mask default gateway-nya ini 1, DNS-nya .2. Oke, kalau sudah di service, DHCP-nya kita on kan. Server unjah DHCP pool. Itu bisa kita namakan. Default gateway-nya di sini kita masukkan 192.168.20.1. DNS-nya 192.168.20.2 gitu ya. Jangan lupa sini misalkan mulai dari 20 juga boleh. Masih mau nambah misalkan kita ngambil 20, itu juga boleh. Jadi kalau lebih dari 20 dia tolak. Kalau sudah kita add kan. Sini nanti muncul itu tuh. Kalau untuk DNS-nya kita on kan. Seperti di sini www.unja.co.id .ac.id. Sini IP-nya jangan lupa dimasukin 20.2. Yang ini www.unama.ac.id. Sini berarti yang 10.2. Add yang di sini www.unbari.ac.id. Ini berarti 30.2. Kalau sudah di add, nah kalau sudah kita coba di sini klik desktop IP configuration DHCP, otomatis dia dapat nanti yang versi 20.20 karena tadi mungkin lagi error. Kita klikkan lagi untuk service DHCP, itu seharusnya di sini mulai dari 20. Kalau sudah kita save kan. Jadi kalau kita statikan lagi, nah ini baru benar gitu loh. Yang ini juga configuration DHCP startnya mulai dari 20, 21 gitu kan. Kalau dari 20 sudah terisi, berarti 21 lagi. Ini juga sudah terisi, ini sudah. Kalau ini tadi belum ya, configuration DHCP. Nah, itu. Kenapa masih 10.1 gitu kan? Kita lihat di sini DHCP-nya. Tasnya ini mulainya 10.10 gitu kan. Kenapa masih 10.1 gitu kan? Kita lihat matikan. Dari server poolnya kita matikan, yang ininya kita on kan. Kita coba lagi untuk printer static DHCP lagi. Nah ini configuration. Nah ini dia. Itu ya. Oke, ini sudah. Kita lanjutkan lagi untuk server berikutnya di desktop IP configuration. Ini berarti 30.2. Sini 30.2. Yang ini juga 30.2. Di sini 30.1. Nah, sudah kita close. Service DHCP-nya kita on kan. Misalkan Unbari DHCP full. Oke, kalau sudah kita masukkan di sini misalkan mulai dari 30. Nanti di sini misalkan max-nya anggap aja 50, itu bisa. Default gateway-nya boleh 1, DNS-nya ini boleh 2. Kalau sudah kita add kan. Oke, kita tinggal lihat di sini apakah sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke,
Oke, 30.3. Kalau memang nggak bisa ya kita atur lagi gitu loh. Nah, ini dia. DCP fail. Seharusnya kan, oh ini statik seharusnya ya. 30.2, di sini 30.1. Nah, ini dia. Salah nih. Seharusnya yang di sini ya, sorry. Yang ini desktop API configuration, kita masukkan DHCP 30.4 gitu. Configuration DHCP. Karena default gateway-nya ini kita cari ganti dulu di service-nya, DHCP-nya. Seharusnya default gateway-nya ini ada 30.1, kok yang ini 0 gitu kan. Yuk kita ganti, yang ini kita remove. Yang ini kita remove bisa supaya tidak berganti ya. Server Unbari DHCP full, kita bisa save. Oke, kalau ini nggak bisa diubah ya, kita remove aja lah. Nah, oke sudah. Berarti supaya nggak ada double ya, kita hapus aja yang ini DHCP-nya, biarlah ini namanya. Gitu kan. Ini berarti kita remove kan aja, yang ini kita masuk. Yang ini berarti 20.2. Ini 10.2. Supaya tidak terjadi double. Oke, kita copy. Dan asalnya ini titik 2. Oke. 10.10 maksimumnya sini anggapnya 200. Kalau sudah kita save, yang ini juga kita hapus. Sini untuk desktop service DHCP ini kita hapus saja karena kita nggak mau lebih-lebih. Nah, ini 20.1, 20.2, tanya ada 20. Misalkan di sini kita mau yang tulis 100. Kalau sudah save ini. Oke, kalau sudah kita tinggal tambahkan yang device-nya berupa misalkan kita mau nambah apa lagi ya. Untuk ini generic wireless. Berarti home router di sini wireless LAN device. Berarti kita bisa lihat menghubungkannya ke sini PC ke laptop aja ya. Ini PC-nya kita ganti configuration-nya, physical-nya kita matikan. Ini yang kita pakai yang ini 2,4 atau 5 GHz. Ini kita buang, kita masukin, kita hidupkan. Nah, konekkan di sini. Tuh kan. Kalau sudah kita coba penghubung sini ke sini. No available port. Oke, kita coba modulnya apa nih? Oke, nggak bisa ya. Kita hapuskan aja. Untuk network device-nya kita pakai yang ini. Access point. Jadi kita gunakan kabel sini. Access point. Nanti kan di sini ada access point nih. Nah, ini. Access point-nya fungsinya apa gitu kan? Access point ini untuk penghubung supaya ke wireless gitu.
point 0. Tapi karena dia kok 2,4, kita lihat di sini access point-nya, kita pengaturan di setting 2,4 GHz channel. Itu kita ganti aja yang ini, ganti 2,4 GHz channel. Yang 1W. Nah, ini baru bisa connect. Karena apa? Frekuensinya beda, nggak bisa connect dia. Nah, ini baru bisa connect. Kalau ke satu lagi, ke ini device-nya berupa smartphone misalkan, itu bisa terkoneksi juga. Jadi alamat IP-nya kita bisa atur. Desktop IP configuration, statikan dulu ke DHCP. Nah, nanti dapat DHCP-nya dari mana? Dari server gitu. Server bisa mengatur semuanya. Mulainya start dari 20, misal kita masih 100, yang ini juga kita bisa dapatkan untuk IP configuration. Kita pindah ke DHCP. Itu. Oke, karena sudah kita coba misalkan command prompt-nya ping. Kita klik di sini ping www.unama.ac.id. Apakah bisa? Gitu kan? Bisa, karena kan kita sudah atur DNS servernya. Kalau unbari.ac.id bisa juga. Tuh loh. Kalau misalkan kita mau ping kemana? Misalkan 192.168 titik tadi 30 titik berapa gitu, kemana? Ke sini. Kita harus tahu dulu lama IP-nya, berarti 30. Ini kita IP configuration, DHCP kan 30, yang ini 31 gitu kan contohnya. Jadi kalau di sini mau ke 31 tuh. Pertama sih RTO, nanti ada reply karena dia kan terkoneksi langsung. Begitu pula nanti ke 30. Dia ngambil dulu MAC address-nya karena makanya di RTO dulu. Kalau sudah dapat MAC address-nya, dia langsung terkoneksi. Tuh. Begitu pula nanti kalau kita mau bikin yang lain juga ikut dulu. Yang ini akan mau DHCP bisa. Printer juga mau DHCP bisa. Dulu. Nah, ini kan gampang nih semua. Kalau kita mau misalkan nambah satu lagi, misalkan access point satu lagi, misalkan di sini mau nambah access point bisa gitu. Yang dapat kita tambahkan di sini access point. Network device, access point. Yang mana access point-nya kita perlukan? Kita lihat di sini. Point A, kita lihat access point A ini apa sih gitu kan, kita lihat aja. Misalkan 5 GHz. Nah, di sini 5 GHz. Tadi kan ini 2,4, ya ini 5 GHz. Berarti kita bisa gunakan di sini smartphone-nya. Contohnya tablet sama smartphone. Nah, tuh. Terusnya di sini kita lihat untuk wireless-nya. Itu kita bisa atur gitu. Sesuaikan. Misalkan kalau kita ini mau konfigurasinya di sini, kasih password. Nah, ini aja password itu penting. Contohnya nama SSID-nya misalkan kita ganti di sini Unja hotspot. Nah, ini coverage-nya gitu, kita channelnya channel berapa? Misalkan channel 1, WPA PSK-nya jangan lupa misalkan Unja WiFi. Passwordnya AES itu bisa juga kalau sudah kita update. Nah, yang ini kalau misalkan mau menghubungkan, kita pakai wireless-nya gitu loh. SSID-nya kemana gitu loh. Misalkan Unja WiFi gitu loh. PPA PSK 2 di sini tadi apa? Unja WiFi sini ya. Oke, kalau di sini hotspot. Kalau sudah kita konekkan.
apakah dia connect. Harusnya sama connect. Unja hotspot. Oh, hotspotnya tuh nggak pakai huruf H gede. Nah, di sini kita pakai wirelessnya, hotspotnya kecil. Nah, passwordnya unja wifi. Di sini unja wifi kita kopikan. WPA PSK2. Oke, di sini. Nah, ini juga samakan. Nah, otomatis dia nyambung. Karena kalau key-nya sama, kita nyambung. Ini juga kalau misalkan yang ini config untuk wirelessnya, misalkan kita masukin di sini unja wifi WPA2 PSK2-nya, kita ganti hotspot. Nanti dia akan terkoneksi seperti itu. Nah, kalau yang ini kita bisa atur untuk port satunya. Misalkan di sini Unbari. Unbari Wi-Fi. Kita masukkan WPA2 PSK yang paling mantap. Hotspot. Oke, Unbari Wi-Fi di sini untuk passwordnya. Sudah, kita masukkan ke tablet interface wireless. Kita WPA2 PSK di sini untuk passwordnya di sini. SSID-nya di sini. Misalkan tadi Unbari hotspot. Oke, kalau sudah kita matikan. Apakah terkoneksi langsung? Karena ini 5 GHz, kayak ini berapa GHz ya? Kalau nggak muncul berarti ini bukan. Berarti bukan 5 GHz, berarti kita cuma bisa ngatur di laptop. Kalau smartphone apakah bisa dikonfigurasinya? Oh, nggak ada di sini ya. Oke, berarti di smartphone sama ini nggak bisa. Ini cuma bisa 2,4. Oke, kita hapus. Yang ini kita ganti yang 5 GHz saja. Oke, di sini kita matikan. Kita masukkan yang 5 GHz. Nah, ini dia. Kita hidupkan. Contohnya satu lagi pakai PC, kita satukan. Kita pakai yang 5 GHz juga, matikan. Itu WA, sini 5 GHz, kita hidupkan. Maka di sini asasnya bisa connect, kita atur configuration-nya. Untuk WPA2 PSK, Unbari Wi-Fi, Unbari hotspot namanya. Kalau sudah kita close. Sini juga config wireless, di sini Unbari Wi-Fi ya. Ini hotspot. Kalau sudah kita close. Nah, harusnya terkoneksi. Kita berikan Cooper Selectrum di sini. Nah, kalau nggak connect kita hapus dulu gitu kan. Yang ini port 0. Oke. Atau kita hapus dulu jaringannya, ya kabelnya di sini kita hapus. Kalau mau cepat ya pakai ini aja. Oke, di sini karena kita kan belum mengatur nih WiFi di routernya, makanya kita hapuskan dulu. Karena kan kita memang bukan nyambungnya ke router, kita nyambungnya harusnya ke switch gitu ya. Kita gunakan aja kabel pas Ethernet gitu loh. Kalau nanti kalau kita mau ngehubungkan ke router bisa, tapi pakai crossover gitu kan. Itu nanti itunya kita atur lagi di interface-nya lagi kita atur gitu loh. Ke pas Ethernet berapa. Kita nunggu sampai nya hijau. Tuh.
Ini berarti sudah konfigurasi contohnya untuk pada smartphone sama PC. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan yang ini kalau mau akses bisa, kita mau akses apa misalkan command prompt, misalkan ini www.ping www.unama.ac.id itu bisa ke unbari.ac.id bisa unja di sini nggak masalah karena kan sudah terkoneksi langsung. Yang ini sudah berarti kita lihat di intinya IP configuration-nya kita source-nya DHCP. Nah, dapatlah 30.33. Ini juga untuk desktop IP configuration DHCP. Nah, itu. Jadi karena di sini kan simulasi, jadi otomatis tablet sama PC-nya ini kan nggak nyambung gitu ya, karena konfigurasi untuk wireless-nya ini masih menggunakan bandwidth-nya kecil gitu ya, yang 2,4 join-nya. Tapi kalau sudah 5 GHz nggak join lagi dia. Satu lagi kita mau kalau mau melihat satu lagi end device di sini wireless device kita buat yang satu lagi A, AC sama N di sini. N apa sih gitu kan? Kita lihat di sini untuk N itu kita bisa dual channel. Jadi 2,4 sama 5 GHz gitu. Kita lihat dulu channelnya nomor berapa gitu, alamat channelnya. Kalau yang ini kan kita harus lihat dulu untuk tablet, misalkan kita mau menghubungkan tablet. Channelnya tadi berapa gitu kan, config-nya. Tuh. Oke, ini adalah contoh ya interface wireless. Oke, kalau sudah kita hapus saja yang nggak perlu. Sini, yes, delete, delete karena kita kan nggak perlu. Cara yang cepat untuk melihat untuk skenario-nya, misalkan di sini kita simple atau kompleks video dari server. Oh, nah, ini cancel aja simple video, misalkan dari server ke sini. In progress. Source-nya kota file, nanti selanjutnya itu ini akan simple aja ke sini lagi. Sukses gitu ya. Begitu pula nanti kalau dari sini ke sini. Sukses. Karena apa? Dia sudah dapat itunya alamat untuk MAC address-nya. Pertama memang gagal, tapi karena dia belum dapat alamat MAC address-nya, ya langsung sukses. Ini nanti update yang namanya routing table. MAC address dari ininya berapa gitu. Oke, sudah cukup jelas di sini. Inilah koneksi kita menggunakan DNS sama DHCP versi server. Kalau kemarin kan DHCP-nya versi router, sedangkan DNS-nya versi server. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.